Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam empower. Kali ini saya, RR Gusti Soekarno Ulfa, akan membahas materi tentang building effective teamwork atau membangun kerja sama tim yang efektif. Kita semua pasti tahu kan apa itu teamwork. Jadi teamwork itu adalah kerja sama tim. Teamwork atau kerja sama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi, serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Apa sih pentingnya teamwork itu? Nah, teamwork itu tuh penting banget buat kita. Kenapa? Karena agar memudahkan kita dalam mengerjakan suatu hal. Jadi sebuah tim kerja itu terdiri dari beberapa orang dalam satu tim. Nah, setiap orang atau anggota itu punya bagian atau job desk-nya masing-masing yang bisa membuat seseorang itu lebih fokus dan baik karena fokusnya hanya terdapat pada satu bagian saja. Di sini ada gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas teamwork. Di sini ada 3 hal yang harus dilakukan pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan bawahan. Jadi, pemimpin itu dia harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan atau anggota timnya agar memudahkan kita dalam berkomunikasi untuk membicarakan tujuan atau hal yang ada di dalam tim tersebut. Lalu yang kedua itu memberikan kebebasan bawahan untuk memberikan ide-ide mereka. Jadi pemimpin itu harus memberikan kesempatan untuk bawahan atau anggota timnya untuk mengemukakan ide-ide yang mereka miliki untuk memajukan atau melancarkan target yang sudah ditentuin dalam keberhasilan tim tersebut. Lalu yang ketiga, memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi jembatan dari satu anggota ke anggota lainnya. Jadi biar komunikasi antar anggota itu dapat terjalin dengan baik. Lalu di sini ada local leaders in action. Di sini ada gambar-gambarnya. Jadi menurut gambar ini tuh maksudnya lead by example, not by force. Maksudnya itu kita sebagai pemimpin atau Anda sebagai pemimpin harus bisa memimpin dengan memberikan contoh atau arahan, bukan dengan memberikan teguran yang keras kepada bawahan atau anggota tim yang lain. Lalu, membangun tim efektif dalam memimpin proyek perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, bagaimana Anda membangun tim efektif untuk menjamin proyek perubahan dapat terlaksana secara optimal? Di sini ada langkah membangun tim efektif untuk menjamin proyek perubahan dapat terlaksana secara optimal. Yang pertama, tentukan fokus perubahan atau intervensi. Yang kedua, tentukan stakeholders. Yang ketiga, komunikasi atau persuasi. Yang keempat, kelola dan monitor progres. Yang pertama, tentukan fokus perubahan atau intervensi. Jadi, anggota tim atau sebuah tim itu dia harus menentukan dari awal fokus perubahan atau target yang ingin dicapainya. Agar nantinya tidak keluar dari target dan bisa mencapai tujuan tersebut. Di sini ada contoh-contohnya fokus perubahannya. Lalu yang kedua, tentukan stakeholders. Stakeholders itu adalah siapapun yang terpengaruh dan dapat mempengaruhi sebuah perubahan. Stakeholders itu ada 2, internal dan eksternal. Internal stakeholders itu contohnya itu ada pegawai, manajer, atau pemilik. Lalu external stakeholders itu contohnya ada suppliers, society, government atau pemerintah, creditors, shareholders atau pemegang saham, dan customer. Yang ketiga, komunikasi atau persuasi. Langkah dalam komunikasi atau persuasi itu yang pertama, miliki visi yang jelas tentang perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, yakinkan stakeholder tentang kemanfaatan perubahan sehingga akan memberi dukungan penuh atas inisiatif perubahan tersebut. Lalu yang ketiga, definisikan peran masing-masing stakeholders dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, informasikan time frame dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, kelola dan monitor progres. Di sini ada yang pertama tuh bentuk tim kerja dengan job description yang jelas. Jadi, dalam tim kerja itu, setiap anggota udah punya job description atau tugasnya masing-masing. Terus yang kedua, susun checklist untuk memonitor kemajuan secara periodik. Yang keempat, fungsikan media komunikasi seefektif mungkin. Media komunikasi itu contohnya bisa telepon atau email dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pikirkan strategi alternatif jika perubahan berjalan tidak
sesuai dengan harapan atau banyak kendala. Jadi misalnya target yang udah ditentuin sebelumnya itu nggak berjalan lancar, sebuah tim itu harus punya plan B, plan C, biar nggak mengganggu jalannya tim tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.